Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak meja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa shalli wa sallim ala habibina nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam ma ba'du. Al-Fatihah. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Nggih kula terangno nggih rungono tenan nggih. Jadi niki nggih kenangan ya. Problem ini mun pakai bahasa modern nggih, termasuk Imam Nawawi sing aran kitab Majmu'. Sebenarnya bahasa ini salah tapi mun dadi lazim. Dulu itu pernah ada bahasa yang masih era orisinil itu, kalau yang hafal Quran jenis hamalatul Quran, kalau yang hadis itu jenis hufadul hadis. Jadi kalau hamilul Quran itu ganggu yang hafal Quran, terus hufad atau hafid untuk ahli hadis. Terus lama-lama berubah sampai sekarang bahasa yang salah itu sekarang sudah dominasi. Ya akhirnya menjadi benar karena era Imam Nawawi sudah mengistilahkan hufadul Quran atau hafadatul Quran, yang hafal Quran atau yang menjaga. Ya, jadi dulu itu misalnya at-tibyan fi adabi hamalatul Quran, bukan fi adabi hufad, fi adabi hamalatul Quran. Nah, kebetulan di Indonesia itu kan kata hamil welek, wong meteng, jadi terus akhirnya kan gak keren misalnya, oh kang iku hamil kan ya terus elek, maksudnya kan koyok wong meteng, akhirnya darani kang iku hafid. Ya jadi bahasa itu meskipun awalnya salah, maksudnya salah itu dulu definisi hamil itu man hamalal Qur'ana, hafid itu man hafidho ahaditsah Rasulillah. Terus kemudian bahasa itu lama-lama ketuker, pokoknya hafid itu untuk yang hafal Quran. Kemudian alhamdulillah juga agak ada ahli hadis, jadi gak perlu ada bahasa apa hafid. Nah yang perlu dicatat begini, ada kesalahan tapi berkah, karena mau tidak mau sebetulnya dengan menyebut ruwatul Quran itu tidak bagus karena menjadi ahadi. Ini saya ngomong betul kulo di semua kitab sanad. Seorang lagi, dan sampean harus percaya sama saya dalam bab ini. Kita misalnya kita semua yang di sini itu kan istilahnya qiraatu Asim min riwayat Hafiz, bahwa bacaan kita ngikuti Imam Asim dari riwayat Hafiz. Nah Imam Asim itu punya guru namanya Abdurrahman As-Sulami. Kemudian Abdurrahman itu ngaji ke banyak sahabat, yang paling banyak beliau mulazamah ke Sayyidina Utsman. Nah ini rawi ini problemnya dari segi bahwa itu ahadi itu personal. Kita menyebut hadihi qiraatu Asim, hadihi qiraatu Abdurrahman As-Sulami, hadihi qiraatu Abdullah bin Mas'ud, atau qiraatu Utsman bin Affan, atau qiraatu Ali. Di saat yang sama kita punya kaidah bahwa qiraah itu kudu mutawatirah, riwayat jam'in an jam'in, bahwa Quran itu menjadi hebat dan menjadi tidak meragukan itu karena riwayat jam'in an jam'in sehingga belum ada tawatur, bahwa harus dibaca kelompok besar dari kelompok besar yang sampai mutawatir. Tapi ada problem baru ketika kita tidak mungkin menyebut man fi tabqati Asim, orang yang setingkat dengan Asim, yang guru-guru kita. Kalau menyebut jam'un kan minimal 10-20, begitu juga tabi'in sebelum Utsman kayak eranya Abdurrahman As-Sulami. Begitu juga sahabat, kita juga nggak mungkin punya data valid bahwa itu qiraatu jam'i minas sahabah. Makanya terus ada teori baru tentang
ahadi yang bisa keluar dari status ahadi. Caranya adalah melibatkan umat. Makanya Sayyid Muhammad bagus di sini ngendikan wasoru umaman. Jadi sebetulnya rawinya itu ahadi, tapi nanti menjadi komunitas besar. Apa menjadi komunitas apa? Besar. Karena kalau kan janggal kan, saya ulang lagi ya. Quran itu kan mutawatir. Kita ngomong mutawatir, tapi kita menyebut hanya satu guru. Misalnya qiraah kamu gitu siapa, Imam Asim, dan siapa kita tidak tahu, dan siapa juga nggak tahu. Kan lucu kan. Di saat yang sama kita harus meyakini itu mutawatir, tapi kita hanya menyebut satu apa? Orang, yaitu Imam siapa? Asim. Sedangkan kita tidak tahu misalnya yang baca seperti itu berapa orang. Begitu juga Hafiz. Nah, berkahnya komunitas ya hadil ummah, termasuk yang salah sekalipun, yang salah artinya awam, itu terus kepenak ya karena itu konsensus. Sehingga kaidah bahwa Quran itu riwayatu jam'in an jam'in sehingga bluhu ada tawatur itu memenuhi standar karena itu qiraatu jam'in. Padahal qiraatu jam'in ini yang non hibat, non liane Asim atau liane corera modern yang masyhur kan Mbak Arwani misalnya atau Mbak Munawir Jogja. Di Indonesia kan misalnya yang ma'ruf bil Quran kan di era modern Mbak Arwani, Pondok Yambu itu misalnya. Mungkin di Kajen Mbah Dolah itu. Kita harus menyebut guru. Sementara menyebut guru itu ada problem baru karena itu menjadi ahadi. Apa menjadi apa? Ahadi. Sementara kita yakin Quran itu harus riwayatu jam'in an jam'in. Nah, berkahnya menyertakan umat itu kok sampean semua terus ngomong salah, ngomong sementing rame-rame moco jumlah besar. Tapi problem jumlah besar ini kan orang-orang yang soal kasarannya itu bodoh. Ini berkah bodoh malah gak kreatif, no? Jadi bagus bodoh itu bagus di bab qiraah karena terus dia ini rakakian teori, rakakian apa? Teori. Nggak sisane ngono sih ngono. Misalnya gini, contoh paling gampang ya. Mulai minal masyriq ilal maghrib. Nyatane teng Indonesia mau ora usah ada atau teng Indonesia. Wis kuwabe maca alam yakullahu kufuwan ahad. Sibyanuna wa nisauna wa abiduna wa khodamuna wa ulamauna, bahkan yang paling terbaik dari kita itu padha. Mulai Mbak Arwani ya maca alam yakullahu kufuwan ahad, imam ning desa sing ora duwe dhuwit ya melarat ora tau bener wong tetep maca alam yakullahu kufuwan ahad, presiden ya maca alam yakullahu kufuwan ahad. Bahkan mungkin koruptor atau maling atau copet yang Islam apale walam yakullahu kufuwan ahad. Maka kita mengatakan qiraatu kufuwan ini mutawatir. Ya, qiraatu kufuwan itu mutawatir. Tapi yang ngerti hitung-hitungan kufuan itu kan hanya ulamanya. Yang lainnya baca kufan tapi raro karpe, tapi raro karpe lah wes sementing dari orang itu berstatus apa? Mutawatir. Karena kita kalau menyebut Mbak Arwani saja itu nggak mutawatir, tetap ahad dia. Apalagi nyebut Asim saja yang generasinya sudah tidak bisa dilacak. Nah, tapi problemnya orang banyak ini, orang banyak termasuk semuanya itu kan gak roh karpe. Kenapa diwaca kufuan? Padahal maknanya dan Allah itu tidak seorang pun menyamai Allah. Itu kan terus problem. Yang makna tidak menyamai itu bilhamzi kufan ahad. Karena yang di bab nikah misalnya ada bab kafa'ah. Kafa'ah itu yang seimbang pakai hamzah, berarti kafa hamzah. Nah, makanya terus di sini ditulis. Kemudian ada yang menekuni itu secara ilmiah. Nah, yang menekuni ini kemudian yang jadi sumber ilmu. Tapi untuk mutawatir kita butuh orang banyak, termasuk tadi yang soleh yang maca kufuwan ahad, sing fasik yang maca kufuwan ahad. Berkahnya orang-orang fasik yang besar ini, qiraah kufuwan itu berstatus apa? Mutawatir. Ukuran mutawatir itu kan
qiraatu jam'in to riwayatu jam'in an jam'in sing la yumkinu tawatuhum alal kadzib. Satu konsensus besar yang nggak mungkin jajian mau bohong semua. Kan nggak mungkin orang Eropa ya baca kufuan, orang Afrika baca kufuan, orang Jawa baca kufuan. Kemudian mereka janji kong kali kong untuk semuanya baca nama kufuan, mesti alami. Nah berkahnya alami itu pasti ufuan itu adalah mutawatir karena alami. Itu jenis la yumkinu tawatuhum alal kadzib. Ya, jadi darahnya mutawatir riwayatu jam'in an jam'in sing la yumkinu tawatuhum alal kadzib. Tapi di ilmu sanad menyebut banyak orang itu kan nggak mungkin. Misalnya saya kan paling menyebut bapak saya Ki Nur Salim, terus nyebut Mbak Dola, nyebut Mbak Arwani, nyebut Mbak Munawir. Mau Mbak Munawir kan nyebut satu guru, dua guru, tiga guru. Jadi sanad itu disebut, ini ngendikan ulama-ulama litasyrif itu menghormati guru. Tapi bukan berarti qiraah itu hanya lewat orang itu. Karena kalau kamu meyakini begitu, maka nanti Quran menjadi ahadi, tidak mutawatir. Makanya mereka diterangno seperti dawuh Zaid Muhammad itu ketika ngomentar ufat wali sama nahada annaha ula faqat hum al-huffat bal hunaka kasirun ghairuhum misluhum. Ya wali sama nahada anaha ula faqat hum al khufat bal hunaka kasirun ghairuhum misluhum. Terus waqat kutila fi ghazwati biri mauna sab'una minal qurra terus wa misluhum fi yaumil yamamah. Terus kata beliau wa hasru qurra'i sahabah saat terusnya iku amron yakadu yakunu mustakhilan khususan ma'a kasratihim wa tafarruqim fil bilad. Biar ngono gitu. Jadi memang di bab ilmu itu makanya kan kula nu seneng kalian tiang-tiang fasik, cacili, perempuan-perempuan sing gak karepe seneng. Ning ngene bab sanad tuh seneng. Seneng saya orang-orang yang salah ini justru tidak tahu apa-apa, dan kalau nggak tahu apa-apa kok bacanya gitu, itu berarti taunya itu talaki. Talaki itu hanya mendapatkan dari guru pun, karena ini nggak jenis kreatif, nggak jenis apa. Kalau peneliti itu malah potensi dia yattabi'u madzhabahu, dia punya satu mazhab terus kepikiran membaca. Jadi kadang-kadang awamun nas itu penting, termasuk fusakuna. Makanya kan kalau orang dulu ini cerita orang dulu zaman Nabi sampai sahabat itu kalau ngendikan misalnya sallu khalfa kulli barin wa fajirin, sallu khalfa man qala la ilaha illallah, sallu khalfa kulli barin wa fajirin. Itu kan aneh, bagaimana mungkin kita disuruh sholat atau boleh sholat punya imam yang fajir, yang lajut. Kenapa itu boleh? Karena ketika Quran itu mutawatir, qiraatul fajir sama sholat itu sama. Memangnya anak wong sholat terus mau kulhunya khusus, anak wong fajir kulhunya tidak seperti itu kan, tidak, tetap sama. Itu justru menunjukkan kalau itu mutawatir. Jadi ukuran mutawatir itu apa? Orang soleh sama fasik itu sama. Wong soleh macane Fatihah ya seperti itu, wong fasik ya seperti itu. Itu ukuran mutawatir. Karena kalau tidak mutawatir nanti yang bisa gitu hanya orang soleh, itu malah bahaya. Bahayanya adalah bahwa Quran ini hanya milik orang soleh. Berarti apa? Kaifiatus sholat itu yang mutawatir. Buktinya apa? Sholatnya orang soleh ya seperti mulai takbir, sholatnya koruptor ya sama, sholatnya copet ya sama, sholatnya orang yang fasik ya sama. Di bab mutawatir kita itu butuh konsensus, tidak butuh soleh, malah butuh itu konsensus. Jadi itu makanya unik dalam sholat, misalnya Nabi ngendikan shollu khalfa kulli barrin wa fajirin. Kamu nggak apa-apa sholat makmum orang baik maupun orang fajir. Kenapa? Ketika sholat itu kaifiyahnya ma'rufah, ketika sholat itu masyhurah, ketika sholat itu bikaifiyatin sing semua orang tahu, itu pasti sholatnya fajir sama sholat itu sama. Soal fi'lul qalbi kan urusan masing-masing, sholatnya itu begitu juga mau cokolhu orang soleh, misalnya wong paling alim sak donya macane walam yakullahu kufuwan ahad, wong paling fasik ya macane walam yakullahu kufuwan ahad. Berarti menunjukkan apa?
hadil kalimah mutawatirah, hadil kalimah mutawatirah. Buktinya orang soleh mulai ujung Mesir sampai Indonesia, yang fasik orang Mesir sampai fasiknya orang Indonesia, kalau baca kulhu itu sama-sama yes qul huwallahu ahad Allahu samad seterusnya. Kita itu butuh itu karena syaratnya Quran harus mutawatir, riwayat jamin an jamin la yumkinu tawatuhum alal batil. Tapi kita secara sanad kan nggak mungkin nyebut semua orang, pasti menyebut qiraah kamu apa, qiraatu Asim riwayat Hafiz. Tapi kalau kamu tidak saya terangkan begini itu problem betul, karena nanti menjadi qiraah ahadi, karena kamu menyebut hanya Hafiz, menyebut hanya Asim. Kalau itu ahadi melahirkan problem baru, yaitu qiraah harus mutawatir, harus apa? Mutawatir. Tapi problem lagi mutawatir, problemnya melibatkan fusakuna, orang-orang yang paling fasik, paling berdua, paling macam-macam, dan itu enggak cara Jawa raro karepe. Tapi itu tidak apa-apa. Makanya saya bilang di bab mutawatir itu fasik itu penting untuk konsensus, bukan menghalalkan fasik, bukan untuk menambahi kalau itu apa? Konsensus. Makanya kenapa Nabi membolehkan kita sholat makmum orang fasik, karena ketika kaifiatus sholat itu ma'rufah, kaifiatus sholat itu ma'rufah, itu orang fasik pun sholatnya sama dengan orang apa? Soleh. Memangnya kalau orang soleh sholatnya tetap aja Nabi ditakbir diakhiri salam, kan nggak bisa. Misalnya orang-orang soleh, misalnya mursyid torekoh ketuanya, aku tak sholat beda aja bener orang kembar orang awam, kan nggak bisa. Terus orang awam gaya sholat beda orang soleh, nggak bisa. Semuanya sepakat Fatihah itu ruknun min arkanis sholat, semuanya sepakat rukuk itu ruknun min arkanis, semuanya sepakat, akhirnya bentuknya kembar. Nah, sesuatu yang sudah kembar secara konsensus itu jenenge mutawatir. Jenenge apa? Mutawatir. Jadi kita butuh itu. Tapi secara sanad kan nggak mungkin kamu nyebut banyak orang. Kowe roh salat ngene iki baru kae sapa? Mbah Mun terus sampai Kanjeng Nabi. Mau tidak mau secara sanad harus kita nyebut satu orang. Nah begitu juga sanadul qiraah, kita nyebut bi ayyi qiraatin qara'ta bi qiraati Asim min ayyi riwayatin riwayati Hafiz. Itu kan satu orang semua. Cuma kalau kamu tidak ngaji saya seperti ini atau nggak ngaji semua kiai seperti ini, nanti itu ada problem baru, yaitu Quran yang mutawatir ternyata ruwatnya hanya ahadi, hanya apa? Ahadi. Makanya ini benar Said Muhammad ketika ngendikan setelah cerita Qur'ul Quran begini-begini dan ternyata tidak sampai konsensus, tidak sampai jam'in, langsung disusuli walaysa makna hadza annaha ula faqat hum al khuffat bal hunaka kasirun ghairuhum misluhum. Ya, jadi makanya pentingnya ngaji itu di sini itu. Jadi ya sama, kitab Bukhari yang mengalami problem yang sama, kitab Sahih Muslim yang mengalami problem yang sama. Ketika punya sanad mutasil ila Rasulillah, apapun hebatnya itu tetap satu orang, dua orang. Makanya ketika hadis itu mutawatir itu butuh riwayat jam'in an jam'in. Bahkan ada yang bilang riwayat jam'in itu minimal 500 orang. Nyari orang 500 kan susahnya minta ampun. Makanya kita bersyukur ya ada kefiah sing ma'rufah itu ya, kayak sholat itu contoh paling gampang. Makanya kenapa jamaah itu penting, supaya kefiahnya itu konsensus. Jadi berkahnya jamaah itu misalnya di Muhammadiyah itu nggak kebayang orang sholat munfarid. Di NU yang komunitas baik ya sama, semuanya sholat itu jamaah. Berkahnya jamaah ini ada konsensus, sehingga sholat gak mungkin ada kefiah yang berbeda. Makanya cara kula jamaah itu bukan sekedar penting karena kita memutuskan untuk fardhu kifayah atau sunat muakkadah cara kitab takrib, bukan itu saja, tapi biar kefiah ini bagus, kefiah ini bagus sehingga yang fasik maupun yang soleh gaya sholatnya sama. Penting orang fasik di bab seperti ini, karena ini memang sama fasik itu harus pencopet, koruptor, kangkang ya fasik, orang kodok subuh itu fasik, nyentak wong tua mergo njok wesel dia fasik, ukul walidain menal kabair tasawwur kabair. Jadi sebetulnya ya ini yang ngaji saya fasik semua, kalau pakai definisi itu fasik semua, karena ya murtakibul kabirah itu apa? Fasik. Kecuali tobat, tapi ya fasik ora lah, walhasil itu kadang fasik, kadang baik, kadang fasik, kadang baik. Saya ulang lagi ya,
ketika semua kita sama itu bagus, karena semua kita baca walam yakullahu kufuwan ahad bilwawi. Ya sudah, adalah begitu seluruh dunia. Lah nanti kita punya problem sedikit tentang orang awam ini, kemudian tidak ngerti kenapa ada sebagian qiraah baca walam yakullahu kufuwan ahad bil hamzi. Jadi yang iktana begitu biar ahlul ilmi ngerti memang kufuwan itu dari hamzah terus ditakhfif menjadi wawu. Buktinya adalah mayoritas qurra, maksudnya di sab'ah itu yang baca kufuwan asim itu minoritas, rata-rata baca apa? Bilhamzi kufan, karena memang dari makna tidak ada yang seimbangan dengan Allah, itu memang bilhamzi. Nah tapi kenapa kufuwan konsensus? Ya karena orang Arab sendiri itu biasa mengganti hamzah pakai wawu. Misalnya kita tahu maknanya menghina itu haza'a, Allahu yastahzi'u. Nah itu orang Arab ya baca huzuan, bukan hus'an tapi huzuan, dan itu suku Quraisy itu biasa baca huzuan. Berarti ibdalul hamzati wawan itu mutarid. Ukurannya mutarid apa? Ya awamul Arab, bahkan awamu Quraisyin ini kalau baca ya walam yakullahu kufuwan, meskipun mereka ngerti maknanya kufuwan itu kufuan. Nah, itu penelitiannya ahlul ilmi, nggak apa-apa kalau itu memang ada lafad-lafad sing ya seperti itu, sing mau tidak mau harus dijelaskan ahlul ilm. Tapi berkahnya orang awam hatta fusakuna, seorang lagi hatta fusakuna. Makanya sholat itu kenapa kok baku? Coba misalnya orang Indonesia itu kan yang soleh misalnya 10%, kemudian yang 90% sholat yang berbeda karena mereka fasik. Kayak apa kacaunya sholat itu? Karena ada sholat yang dengan kaifiyah simutamayizah, dengan cara yang berbeda. Makanya saya itu kalau belajar hadis, kenapa Nabi membolehkan sholat sallu khalfa kulli barin wa fajirin, gue sholat makmum fasik lah. Karena hadal fasik itu ketika sholat yang memenuhi standar, karena kalau nggak memenuhi standar pasti didemo, karena semua sholat itu kaifiyahnya sudah ma'rufah, sudah nama ma'rufah. Atau sebaliknya, ada mursyid thariqah, ketuanya sekalipun sholat kok aneh, makmumnya nyun saya misalnya copet, tetap ditegur karena sholat itu bagus. Wah, bah masuk jenengan mursyid nah sholat itu jongono, sholat ini keliru, tetap ditegur. Jadi justru sholat itu kaifiyahnya ma'rufah, siapapun berhak ngomplain yang lain karena kefiahnya apa? Ma'rufah. Ya misalnya ada, ya contoh gampang ini, orang-orang awam itu kan gak mati ngerti fikih. Mbok imame iku Syekhul Azhar, mbok ketua MUI misalnya, kok sholat rasa rukuk mesti di demo subhanallah itu. Nah orang ada mufarokoh demo itu, karena aneh sholat kok gak rukuk. Orang kok terus mereka husnudzon, wah ini Syekhul Azhar mungkin punya model baru dalam sholat. Enggak ada seperti itu. Tetap di demo ada perlawanan, apa? Perlawanan. Jadi misal wong paling bodoh se Indonesia, wong 20 paling bodoh kabeh, makmum Syekhul Azhar atau makmum ketua MUI, kebetulan imamnya tuh lupa rukuk atau lupa agak baca Fatihah, tetap di demo apa enggak? Di demo karena mereka nggak pernah mentahmilkan ada kefiah sholat yang berbeda. Itu pentingnya mutawatir. Apa pentingnya mutawatir? Mutawatir itu bisa menjaga la yumkinu tawatuhum alal kadhib. Berarti hadil kefiah itu nggak ada yang bohongan, pasti semuanya sama. Sama hadil qiraah itu nggak ada yang bohongan, semuanya sama. Karena tadi sulahauna, ulamauna, bahkan fusakuna itu ala kaifiyatin wahidah, caranya baca itu ala kaifiyatin wahidah. Justru itu menunjukkan konsensus. Kamu makmum di Afrika, di Zimbabwe atau di daerah Khartoum, ya tetap sama, sholatnya sama. Nah kita harus bangga dengan seperti itu. Nah cuma problemnya secara sanad kita harus menyebut 1-2 orang, itu sebenarnya problem dari segi Quran itu harus mutawatir, tapi secara realitas kita harus menyebut 1-2 guru kayak tadi. Biai qiraatin qara'ta, mesti kamu jawab qiraatu Asim. Rawinya siapa? Hafiz. Kan hanya 1 orang. Paling banter 2 kayak Ibnu Katsir rawinya 2. Sebenarnya Imam Asim rawinya 2, tapi tentu saja kita pakai 1. Imam Asim kan punya rawi 2 namanya Syu'bah.
Abu Bakar bin Ali sama Hafiz. Tapi tetap saja kita bacanya min riwayat apa? Hafiz. Tetap saja satu orang. Nah, bagi ahlul ilmi ngerti betul kalau satu orang ini masalah karena syaratnya Quran mutawatir, kemudian ruwatnya hanya ahadi. Nah, makanya kita nambahi meskipun itu ahadi tapi di perilaku kita, di perilaku semua kita di qiraahnya itu tetap qiraatu jam'in sing yabluhu adadat tawatur. Ketika sudah yabluhu berarti la yumkinu tawatuhum alal kadhib. Jadi itu dimaksud Said Muhammad, sanad-sanad Quran itu tetap wali sama nahada anahaula faqat hum al khufat. Ya sama di kaifiyatul qiraah. Jadi saya baca banyak lah tentang qiraah, tentang sanad. Ya sama, sanad juga sama. Di Bukhari, di Muslim itu kan menyebut satu orang. Ya tapi masa iya terus kita bilang Bukhari itu tidak mutawatir, Muslim tidak mutawatir. Pada misalnya hadis nama malu biniyat, gurunya Bukhari satu orang, gurunya satu orang. Wah ya repot kalau gitu, nanti semua hukum tidak konsensus kalau. Jadi ada hal-hal mutor itu mau tidak mau kita kalau nulis sanad itu 1-2 mau tidak mau. Tapi nggak mungkin kebenaran ini milik personal, apa kebenaran ini milik. Misalnya ya, contoh gampang gini, dawe Baghafur nak ngaji kudu sregep manjada wajada. Ya mungkin kebetulan Anda dengarnya dari Gus Zofur, tapi teori manjada wajada teori mutawatir, semua orang sepakat kalau manjada wajada. Kebetulan Anda mendengar lewat satu guru, tapi jangan katakan ini satu ahadi yang boleh digugat. Tapi problemnya ketika ahadi memang boleh digugat, sohe ahadi itu bisa digugat, yang nggak bisa digugat itu mutawatir, mutawatir. Makanya kita butuh istilah apa? Secara sanad kita menyebut 1-2 orang, tapi Anda harus yakin bahwa Quran itu balagha ilaina secara mutawatiron. Nah kalau mutawatiron berarti nanti riwayat itu jam'in an. Ya kalau ya mau tidak mau lah, kenapa jam'in? Ya sudah, nyatanya fusakuna, ulamauna, solihuna, sama. Jadi konsensus itu penting, intinya konsensus itu penting. Makanya bapak saya itu seneng nak nong fasek adzan bareng seneng. Ben wong roh nak adzan ya ngene iku sing wong saleh cak ngene. Juara nasional adzan, mbek wong paling fasek adzan ya adzannya sama, kalimatnya ya kalimatnya ya sama. Makanya saya itu heran ketika Nabi ngendikan sholat itu kan media kita wusul ilallah. Ya sholat itu media kita wusul ilallah. Tapi Nabi itu ngendikan shollu khalwaful libarin wa fajirin. Itu riwayat itu terkenal sekali. Biasanya kalau ke Jawa bilang shollu khalfa man qala la ilaha illallah. Aslinya teks hadisnya di beberapa riwayat itu shollu khalfa kulli barrin wa fajirin. Kenapa kita boleh makmum orang fajir? Fa inna hadal fajir ya ketika sholat ya yarka wa yasjud, pokoknya ala kaifiatis sholat sehingga aman. Apa sehingga apa? Aman. Tapi nak fajir mau takrib kan gak aman. Rofa iso diwaca jer diwaca rofa. Tapi kan nak sholat kan aman. Sholat itu aman sekali. Fajir masalah pakanan mesti nggak hati-hati, soalnya haram dianggap halal, halal dianggap haram, wong dia fajir. Tapi kalau sholat tidak bisa, karena dia tahunya sholat ya seperti itu, apa tahunya sholat ya seperti itu. Kemana wong fajir lah, nak sholat mesti kompeten. Misalnya fajir wong NU, nggak mungkin wani rakunut tuh rawang kan, harus koyok rukun itu. Paham ya? Podo misalnya fajire Muhammadiyah, yus khasnya ninggal kunut, masalah deh nak kunut, dianggap terpapar NU gitu. Nah, justru berkahnya konsensus ini menjadi kefiah ini mutawatirah, apa kefiah ini? Misalnya wong paling fasik sak dunya, tetap macane Quran ya qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad. Tidak bisa dia pepe fasik terus ahad diganti wahid misalnya. Atau apa tidak bisa, mungkin nggak, betul mungkin kan, tetap ala kalimatin wahidah, ala kalimatin wahidah ya. Jadi kita butuh itu. Jadi kalau suwon sanad-sanad yang ditulis di sini yakinlah itu hanya sanad ilmu, tapi hakikatnya qiraah adalah mutawatirah. Hakikatnya qiraah apa? Mutawatir. Anda jangan terus nganggep
ini masalah. Nah itu gini hadis-hadis tentang surahul hadis diterangno hadas sanadu wa in wasola ilaina ahadan tapi fakot kana fil haqqi ini mutawatiron. Sanad ini meskipun sampai kita ini ahadi tapi hakikatnya mutawatir. Karena kalau problem ahadi itu nggak wajib disepakati. Padahal Quran itu kan wajib untuk yang wajib disepakati itu kalau yabluhu haddad tawatur yabluhu haddad tawatur. Dan itu kita melibatkan orang banyak. Pasti harus melibatkan orang apa? Banyak. Makanya ini benar dawuh Sayyid Muhammad walisa makna hada anna haula faqat hum al khuffat bal hunaka kasirun ghairuhum misluhum. Karena beliau tahu betul kalau makanya beliau itu bagus. Ini kelihatan beliau orang alim banget. Ketika awal muqaddimah sudah ngendikan hufadul Quran kada wa kada kasirun jiddan, mulai kasiruna jiddan. Karena beliau butuh supaya statusnya itu mutawatir. Apa statusnya itu? Meskipun akhirnya kita menyebut personal, meskipun nanti akhirnya kita menyebut apa? Personal. Tapi tetap dari awal harus meyakini kasiruna jiddan. Apa kasiruna jiddan? Ya cuma secara ilmu kita naktafi bi dzikril masyhuri. Naktafi bi dzikril masyhuri. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.